Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Ismail Esos MA, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi perkuliahan pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Sunan Gulardani dari 101-211-039 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau membahas materi perkuliahan tentang potensi ekonomi maritim, di mana potensi kemaritiman Indonesia. Adapun pokok materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Dan yang ketiga, beberapa ilustrasi manfaat sumber daya kemaritiman. Masuk pada poin pertama, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dan sumber daya alam manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang harus disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lengkap. Sumber daya alam adalah sumber kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama yaitu sumber daya dapat pulih atau renewable resource, di mana contohnya yaitu ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, udang dan krustal lainnya, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Nah, dikatakan sebagai sumber daya dapat pulih yaitu karena alam dapat mengadakan pembentukan kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sumber daya alam ini dibentuk dengan dua cara, yaitu yang pertama pembaruan dengan reproduksi, karena terjadi pada sumber daya alam hayati. Yang kedua yaitu pembaruan dengan adanya siklus, di mana beberapa sumber daya alam seperti air dan udara terjadi dalam proses berputar atau siklus. Dengan adanya siklus ini, sumber daya alam ini terbarui. Yang kedua yaitu sumber daya tak dapat pulih atau non-renewable resource, di mana yang pertama itu bahan tambang dan mineral, contohnya itu bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif atau zirkon, garam, titanium, lempung kualim, kromit atau kromium, dan emas. Dan yang kedua, minyak dan gas bumi. Nah, sumber daya alam ini mempunyai jumlah yang relatif tetap, atau mungkin bisa dikatakan semakin sedikit jumlahnya. Ini dikarenakan pembentukan sumber daya alam ini memerlukan rentang waktu yang sangat lama, sehingga sumber daya alam ini cepat habis. Itu yang selanjutnya, yaitu adalah energi kelautan. Nah, energi kelautan ini termasuk potensi non-hayati yang dapat diperbarui sebagai sumber energi terbarukan. Nah, potensi energi ini dapat dikembangkan antara lain melalui konservasi energi panas, konversi energi perbedaan salinitas, energi gelombang pasang surut dan arus dan angin. Selanjutnya yaitu jasa-jasa lingkungan atau environmental service, di mana contohnya yaitu media dan transportasi ekonomi, media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah, di mana potensi jasa lingkungan pada dasarnya merupakan potensi dari adanya laut sendiri. Contohnya adalah pariwisata dan komunikasi dan transportasi. Potensi wisata berbasis laut atau wisata laut ini menjadi komoditas yang mendunia. Inti dari pembangunan wisata bahari adalah dengan mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata, baik alam maupun buatan, yang terdapat di pesisir maupun lautan. Selanjutnya masuk pada poin kedua, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman sektor kegiatan, di mana yang pertama yaitu perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme lainnya, baik kehidupan organisme air dalam liar dan faktor-faktornya yang tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Yang kedua yaitu perikanan budidaya, di mana dinyatakan sebagai kegiatan memelihara atau membudidayakan binatang atau tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan. Yang ketiga, industri pengolahan produk perikanan, di mana selain ikan yang di pengolahan, itu spesies lainnya adalah kerang, kepiting, timun laut, ubur-ubur, dan telur ikan. Selanjutnya, yang keempat, industri bioteknologi, di mana bioteknologi industri adalah aplikasi bioteknologi untuk
memenuhi tujuan aktivitas industri, termasuk manufaktur, bioenergi, dan biomaterial. Yang kelima itu pariwisata bahari dan pantai, di mana Indonesia memiliki pariwisata bahari dan pantai yang tersebar di seluruh Indonesia-nya. Yang keenam ada pertambangan dan energi, di mana sebagai negara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dalam bentuk mineral dan energi. Indonesia menjadi lahan subur bagi industri pertambangan, di mana salah satunya yaitu dengan 39% hasil pertambangan emas. Selanjutnya yaitu adalah perhubungan laut, di mana industri bangunan lepas pantai harus terus kita kembangkan karena sangat berkaitan erat dengan industri perkapalan. Itu selanjutnya industri kapal, bangunan laut, dan pantai. Selanjutnya yang ke-9, ekosistem pesisir dan laut, dan pantai mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, adapun fungsi dari ekosistem mangrove ini yaitu sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan lumpur, serta penangkap sedimen. Nah, selanjutnya itu padang lamun, di mana lamun merupakan istilah untuk rumput laut yang berfungsi sebagai produsen makanan berlimpah, bahan organik, daunnya yang tinggi dan banyak sebagai tempat hidup organisme vivit dan peredam arus serta pengurang erosi. Terumbu karang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai sumber makanan untuk beberapa jenis ikan, udang, lobster, dan ikan, itu sebagai bahan obat-obatan, bahan budidaya, sarana rekreasi laut, tempat memijah pengasuhan dan pembesaran mayoritas jenis ikan. Selanjutnya yang ke-10 itu pulau-pulau kecil, dan yang ke-11 itu benda-benda berharga. Pada poin pertama yaitu perikanan tangkap, di mana perikanan tangkap menghasilkan 6,4 juta ton per tahun, di mana potensi lestari maksimum sustainable yield, di mana contoh potensi untuk penangkapan sebagai berikut yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya yang kedua perikanan budidaya, di mana terdiri dari budidaya laut atau marikultur, menghasilkan 24 juta hektar area dengan 47 juta ton per tahunnya. Budaya pantai atau tambang menghasilkan 1 juta hektar per area, di mana contoh produk dan lokasi budaya sebagai berikut yang tertampak pada gambar. Yang ketiga, industri bioteknologi kelautan menghasilkan 14 miliar US dollar per tahunnya, di mana ekstasi bioaktif substance, di mana menghasilkan omega-3, squalene, biopigment, polisakarida, dan lain-lain. Untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan minuman. Seperti terlihat pada gambaran itu kuda laut dan taripang laut sebagai industri teknologi kelautan. Yang keempat, pariwisata bahari, di mana negara bagian Queensland, 2.100 km coastline, menghasilkan 2,5 miliar US dollar. Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 km. Contoh pariwisata bahari yang tersedia di beberapa lokasi sebagai berikut. Nah, yang kelima, pertambangan energi. Salah satu contohnya yaitu PT Freeport yang ada di Indonesia. Yang keenam, perhubungan laut, di mana devisa untuk pelayaran asing menghasilkan 10 miliar US dollar per tahunnya, multiplier efek ekonomi, dan lainnya. Yang ketujuh, industri maritim, di mana terdiri dari industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan. Dan yang kedelapan, potensi pulau-pulau kecil untuk kegiatan berupa pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Di mana pulau-pulau kecil ini terbagi dan tersebar di seluruh sekitaran pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang ke-9 atau yang terakhir itu benda berharga bawah laut, di mana terdapat lokasi kapal tenggelam di periode 1400 sampai 1900 sekitar 3.200 titik lokasi kapal tenggelam. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian materi review pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.